يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di podcast Sejarah Islam episode ketiga. Setelah pada episode sebelumnya kita membahas agama dan ritual penyembahan berhala-berhala yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah, maka pada episode kali ini kita akan bercerita tentang gambaran kondisi sosial pada masyarakat Arab Jahiliyah. Terdapat beberapa klasifikasi dalam tatanan masyarakat Arab, di mana antara satu dan lainnya memiliki kondisi berbeda-beda. Contoh hubungan seorang laki-laki dengan keluarganya di lapisan kaum bangsawan mendapat kedudukan yang amat terpandang dan tinggi. Kemerdekaan berkehendak dan pendapat yang mesti didengar mendapat porsi terbesarnya. Hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan pada lapisan kaum bangsawan juga beragam gaya hidupnya. Sepertinya hal-hal buruk sangat-sangat menjadi kebiasaan bagi bangsa jahiliyah pada zaman itu. Pelacuran, gila-gilaan, perbuatan keji dan lain-lainnya merupakan hal yang lumrah pada masa itu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah pernikahan yang terjadi seperti pernikahan pada umumnya, yaitu seorang laki-laki mendatangi wali dari seorang perempuan dan melamarnya. Kemudian dia menentukan maharnya dan menikahinya. Yang kedua adalah contohnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya ketika ia sudah suci dari haidnya, "Pergilah kepada fulan." Nah, fulan ini biasanya dikenal pintar atau dikenal dengan kecerdasannya. Maka laki-laki tadi, suami tadi meminta kepada istrinya ketika sudah selesai dari haidnya, "Pergilah kepada fulan dan berhubunganlah dengannya." Kemudian setelah itu istrinya itu ia akan tinggalkan selamanya hingga ada tampak tanda kehamilan dari hubungan dengan laki-laki tersebut. Bila tampak tanda kehamilannya, kemudian si suami tadi masih berselera dengannya, masih berselera dengan istrinya, maka akan kembali kepada suami lamanya. Hal ini biasanya lantaran ia ingin memiliki anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah istibdha. Tentu hal ini sudah dihapus ketika Islam datang. Kemudian yang ketiga, pernikahan yang terjadi dilandasi oleh adanya sekelompok orang atau sekelompok laki-laki dalam jumlah yang kurang dari 10. Nah, ketika mereka berkumpul kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita tadi hamil dan melahirkan, maka kumpulan laki-laki tadi berkumpul di hadapan wanita tersebut yang sudah melahirkan tadi. Kemudian wanita itu yang berhak memilih siapa yang akan menjadi ayah dari anak yang ia lahirkan. Kemudian yang keempat, ada perempuan yang berprofesi sebagai jasa zina. Ya. Pezina dengan jasa zina beda ya. Dia memang berprofesi untuk berzina, sehingga berapapun laki-laki yang mendatanginya, ia tidak akan menolaknya. Biasanya di pintu-pintu mereka, ya di pintu-pintu rumah mereka itu diberikan tanda bendera yang menjadi simbol bahwa itu merupakan tempat wanita tadi, ya tempat dia tinggal, sehingga siapapun yang ingin maka diperbolehkan masuk. Nah, jika wanita tadi hamil dan melahirkan, maka laki-laki yang pernah mendatangi tersebut harus kumpul dengan mengundang seorang qafah. Qafah adalah ahli lacak penentu nasab. Nah, dia akan melacak siapa nasab dari anak tersebut, ya. Ahli nasabologi ya. Jika sudah ditentukan oleh al-qafah tadi, maka laki-laki yang sudah ditunjuk tidak boleh menyangkalnya, nggak boleh pura-pura gila ya, nggak pura-pura mati, nggak boleh. Ya dia harus mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh al-qafah tadi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau menghapus semua bentuk pernikahan kaum jahiliyah tersebut dan menggantikannya dengan pernikahan syara Islam yang berlaku saat ini. Kaum jahiliyah terkenal sekali dengan kehidupan banyak istri tanpa batasan tertentu, ya mau 2, mau 4, 10 pangkat 3 dan berapapun, maka pada masa itu biasa.
mereka mengawini dua bersaudara, ada juga yang mengawini istri daripada bapak-bapak mereka ya, yang sudah ditalak oleh bapaknya atau ditinggal mati oleh bapaknya. Hal ini sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Beliau berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, karena hal itu diharamkan bagi kalian, kecuali apa yang sudah berlaku pada masa jahiliyah atau sudah berlalu juga di masa jahiliyah, maka tidak ada hukuman atas hal tersebut. Hal itu disebabkan karena tindakan anak menikahi istri-istri bapaknya merupakan suatu yang sangat keji, suatu hal yang sangat buruk. Tindakan itu dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya dan merupakan jalan yang sangat buruk bagi orang yang memilihnya. Mayoritas kaum jahiliyah juga tidak menganggap hal itu sebagai aib. Nah, mereka menganggap hal itu biasa-biasa saja. Insya Allah kita akan melanjutkan podcast sejarah Islam pada episode berikutnya, masih dengan pembahasan yang sama. Nantinya akan ada cerita menarik antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdu bin Zam'ah dalam mempersoalkan nasab anak dari Abdurrahman bin Zam'ah. Wallahu ta'ala alam. Sampai jumpa di podcast sejarah Islam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.